Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raka dari 11 MIPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan keserakahan VOC. Keserakahan VOC. Keserakahan VOC tidak begitu saja terjadi tanpa alasan atau tanpa latar belakang. VOC adalah Kongsi Dagang Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan didirikan Verenigd Oostindische Compagnie atau Perkumpulan Dagang India Timur, seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602, adalah untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh pada saat itu adalah Portugis dan Spanyol, yang pada kurun Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Untuk sementara waktu, melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama rakyat Nusantara, memonopoli perdagangan di Asia. VOC satu-satunya kongsi dagang yang menerapkan sistem pembagian saham pada masanya. VOC memiliki kantor pusat di Oost-Indische Huis, Amsterdam, Belanda, Republik Belanda. VOC diberikan wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga memiliki hak atas nama pemerintah Belanda yang waktu itu masih berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak layaknya suatu negara. Berikut hak-hak istimewa VOC yang tercantum pada Dioktori atau Piagam Carta. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens termasuk Kepulauan Nusantara, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pengawal pribadi, dan memerintah negeri di jajahan. Keserakahan VOC. Berikut ialah keserakahan VOC Belanda pada Indonesia. Yang pertama, membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. Yang kedua, menguasai pelabuhan-pelabuhan yang mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang ketiga, melaksanakan politik divide and impera atau memecah belah dan menguasai. Yang keempat, dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat, melaksanakan sepenuh hak oktroi yang ditawarkan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan di pusat di Jayakarta atau Batavia, atau sekarang namanya Jakarta. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Hongi Touch 10. Yang ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang kedelapan, adanya Verplichte Leverantien, penyerahan wajib, dan Pringerstel atau sistem peringan. Yang kesembilan, melakukan pembunuhan terhadap rakyat pribumi, orang-orang Tionghoa maupun orang asing. Yang ke-10, melakukan kondolisasi kedudukan. Daftar keserakahan VOC. Selain itu, ada beberapa daftar keserakahan VOC menurut dan tahunnya. Pada tanggal Februari 1605, armada VOC dan sekutu dengan hitung menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Dengan imbalan, VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di Hitu. Yang kedua, pada tahun 1609, VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan, namun niat terhalangi oleh Raja Goa, karena Raja Goa telah melakukan kerjasama perdagangan dengan Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, Portugis untuk melawan VOC. Yang ketiga, pada tahun 1610,
Ambon dijadikan pusat pengendalian VOC yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal, tetapi selama 3 periode gubernur jenderal tersebut, Ambon tak begitu memuaskan dijadikan markas besar VOC karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia. Yang keempat, pada 12 Mei 1619, pihak Belanda mengambil keputusan untuk memberi nama baru Jayakarta atau sebagai Batavia. Yang ke-12, pada Mei 1619, Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen, seorang warga Belanda yang melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal. Yang keenam, pada tahun 1680, VOC pada dasarnya hanya terbatas menguasai dataran-dataran rendah, tentu saja di Jawa. Daerah pegunungan seringkali tak berhasil dikuasai dan daerah ini dijadikan persembunyian pemberontak. Tidak dapat dihindari lagi, pemberontak mengakibatkan kesulitan dan mengurasnya dana VOC. Baik, itu sekian dari hasil presentasi tentang karya tulis keserakahan VOC saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.